Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Aminugrah Kusuma, absen 38. Perkenalkan, nama saya Kade Anggi Suwandoyo Putri Wisada, nomor absen 39. Perkenalkan, nama saya Kade Leonardi Sumata Putra, absen 40. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Najwa Saraswati, nomor absen 42 dari kelas 10A. Baik, di sini saya akan mulai membacakan hasil proposal dari kelompok kami, yaitu yang dimulai dari latar belakang. Teh merupakan salah satu minuman favorit yang diminati dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Oleh karena itu, kita akan memvariasikan minuman teh menjadi Thai tea agar siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar tidak bosan minum teh. Thai tea ini adalah minuman yang berbahan utama teh dan susu. Thai tea merupakan minuman yang berasal dari Thailand. Kita pun membuat makanan yang dapat menemani minuman Thai tea, yaitu toast. Toast adalah roti panggang. Menurut survei toast adalah makanan top 3 di list makanan kuesioner SMA Negeri 4 Denpasar dengan total 178 orang atau 9,4%. Toast pun adalah kata yang lebih menarik daripada roti panggang dalam generasi Z ini. Maka daripada itu, dalam proposal ini kami tertarik untuk mengembangkan paket usaha, paket Thai tea, dan toast di SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun untuk detail proposal usaha berikut ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya, yaitu rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, usaha makanan dan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang ketiga, mengetahui selera makanan dan minuman murid SMA Negeri 4 Denpasar dengan budget rata-rata. Yang keempat, menganalisa keuntungan yang diperoleh dari banyaknya pembeli. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya yaitu definisi kata kunci. Yang pertama, usaha. Usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha mikro kecil atau UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan pre-order. Yang kedua, Thai tea. Thai tea merupakan minuman dari Thailand yang dominan terbuat dari susu. Yang ketiga, toast atau roti panggang. Roti panggang adalah roti yang dibakar atau dipanggang. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aires. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kajian pustaka Thai tea dan inovasinya. Thai tea merupakan minuman penyegar tubuh yang mengutamakan teh dan susu. Dalam kesempatan ini, kami berusaha merinci minuman Thai tea ini beserta inovasi yang sudah berkembang di dunia minuman. Menurut Baker, pada tahun 2021, terdapat 5 minuman kreasi Thai tea menghilang dahaga yang segar. Adapun 5 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, isi Thai tea. Yang kedua, Thai tea latte. Yang ketiga, Thai tea with grass jelly. Yang keempat, lychee Thai tea. Yang kelima, dalgona coffee Thai tea. Di samping itu,
La Dunia pada tahun 2021 merinci 15 kreasi Thai tea dengan berbagai rasa dan topping yang bikin nagih. Sebagai berikut, yang pertama Thai tea nata de coco, yang kedua cincau Thai tea, yang ketiga Thai tea grass tea jelly, yang keempat Thai tea gula aren, yang kelima Thai green tea madu cheese foam, yang keenam Thai tea original, yang ketujuh strawberry cheese Thai tea, yang ke-8 Thai tea original topping jelly, yang ke-9 boba Thai tea milk tea, yang ke-10 Thai tea rainbow jelly, yang ke-11 green tea Thai tea ala dum-dum, yang ke-12 matcha Thai tea, yang ke-13 Thai tea aroma rempah, yang ke-14 Thai tea kelapa muda, dan yang terakhir Thai tea macchiato. Di samping itu, Wilujeng pada tahun 2021 merinci 10 cara membuat Thai tea homemade yang menyegarkan. Sebagai berikut. Yang pertama, original Thai tea, yang kedua green tea Thai tea, yang ketiga rempah Thai tea, keempat boba Thai tea, yang kelima Thai tea less sugar. Yang keenam Thai tea nata de coco, yang ketujuh Thai tea mint, yang ke-8 Thai tea cincau, yang ke-9 Thai tea jelly, dan yang terakhir Thai tea brown sugar. Dari uraian di atas, terdapat 30 inovasi Thai tea yang bisa dikembangkan. Thai tea dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti kopi, leci, kelapa muda, teh hijau, stroberi, keju rempah, jelly, boba, madu, gula aren, dan cincau. Dalam proposal usaha ini, kami tertarik dalam mengembangkan usaha minuman Thai tea original dan boba Thai tea milk tea. Adapun cara pembuatan Thai tea original bisa dirinci sebagai berikut. Bahannya yang pertama ada 2 sendok teh daun teh Thailand, yang kedua 250 ml air putih, yang ketiga 2 sendok makan fiber cream, yang keempat 5 manis, dan yang terakhir es batu secukupnya. Cara membuat Thai tea original, yang pertama 1. Masukkan air dan teh hingga mendidih. Lalu setelah mendidih, diamkan lebih kurang dari 15 menit. Yang ketiga, lalu saring teh ke dalam gelas, lalu masukkan fiber cream dan susu kental manis, kemudian aduk hingga merata, dan koreksi manisnya. Yang keempat, masukkan es batu secukupnya. Yang kelima, Thai tea siap dinikmati. Dan adapun cara pembuatan boba Thai milk tea bisa dirinci sebagai berikut. Bahannya yang pertama ada 20 gram agar-agar Nutrijel coklat, yang kedua 90 ml air, yang ketiga 50 gram gula merah, yang keempat 50 gram tepung tapioka, yang kelima 10 kantong teh celup, yang keenam 4 sendok makan susu kental manis, yang ketujuh 1 sendok makan gula pasir, yang ke-8 6 sendok susu evaporasi, yang ke-9 300 ml air. Cara membuat boba Thai milk tea. Yang pertama, buat boba dan campurkan tepung tapioka, Nutrijel, dan air panas. Aduk sampai rata dan bentuk bulat kecil dan masak di air mendidih sampai mengapung. Lalu saring. Yang kedua, masak kembali boba dengan gula merah, air sampai mengental. Yang ketiga, masak teh dengan air, lalu saring dan tambahkan susu kental manis dan susu evaporasi dan gula pasir, dan aduk sampai rata. Dan yang terakhir, sajikan boba dengan Thai tea dan susu cair. Dan Thai tea boba milk tea siap disajikan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Selanjutnya ada toast dan inovasinya. Toast merupakan roti yang dipanggang yang membuat tekstur menjadi crispy. Dalam kesempatan ini, kami berusaha untuk merinci makanan cemilan toast beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia perkulineran. Menurut Bunch, terdapat 5 kreasi toast yang kekinian membuat menu makanan terasa yummy sebagai berikut. Yang pertama ada one pack egg toast, yang kedua ada creamy cheese toast, yang ketiga ada mayo egg toast, yang keempat ada milk toast, yang kelima ada strawberry cheesecake toast. Selanjutnya ada menurut Rita, terdapat 5 kreasi French toast yang unik sebagai berikut. Yang pertama ada French toast waffle, yang kedua ada French toast sticks,
Yang ketiga ada avocado truffle French toast. Yang keempat ada croissant French toast. Yang kelima ada savory French toast with kimchi and pink sauce. Selanjutnya ada menurut Sari, terdapat 5 kreasi roti bakar kekinian yang hits sebagai berikut. Yang pertama ada roti bumbu khas Bandung. Yang kedua ada roti bakar topping es krim. Yang ketiga ada roti bakar topping serbuk. Yang keempat ada roti bakar topping boba. Yang kelima ada roti bakar isi pastry. Dari uraian di atas terdapat 15 inovasi yang dapat dikembangkan. Terus dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti alpukat, saus, susu, mayones, strawberry, keju, krim, kimchi. Dalam proposal ini, kami tertarik dalam mengembangkan usaha makanan creamy cheese toast dan toast. Adapun cara creamy cheese toast bisa dirinci sebagai berikut. Pertama ada bahan 100 ml whipped cream, 30 gram mentega Blue Band, 40 gram keju cheddar parut. Yang keempat ada 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima ada roti tawar. Untuk cara pembuatannya ada siapkan keju, mentega, dan whipped cream. Yang kedua lalu dilarutkan bersama hingga mengental. Yang ketiga, bila adonan sudah siap, oleskan ke seluruh permukaan roti. Panggang sampai bagian atas roti agak kecoklatan disertai sensasi meleleh. Cara membuat mayo ektos. Bahannya ada roti tawar, mentega, mayones, dan telur. Cara membuat, ambil roti dan pipihkan pada bagian tengah. Dan adapun cara membuat mayo ektos. Bahannya ada roti tawar, mentega, mayones, dan telur. Cara membuat, ambil roti dan pipihkan pada bagian tengah. Bingkai sisi pipihan dengan mayones. Selanjutnya pecahkan telur di tengah lalu dipanggang. Akan menyampaikan metodologi proposal usaha kita. Proposal usaha kita ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, dan juga refleksi atau reflection. Rincian skema tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning yang akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan minuman usaha boba Thai tea original, dan juga makanan creamy cheese toast, dan juga mayo ektos. Untuk step-stepnya bisa dilihat pada halaman 4-6. Untuk harga Thai tea original akan dijual sebesar Rp13.000 per porsi, dan boba Thai tea sebesar Rp14.000 per porsi. Dan untuk makanannya creamy cheese toast akan dijual sebesar Rp7.000 per porsi, dan mayo ektos sebesar Rp8.000 per porsi. Dan juga ada satu paket Thai tea original dengan mayo ektos sebesar Rp19.000, dan untuk satu paket boba Thai tea dan creamy cheese toast sebesar Rp19.000, sehingga bisa menghemat harga Rp2.000 dari harga ecerannya. Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit akan disampaikan oleh teman saya. Jadi kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari planning pada bagian metodologi. Planning dapat dibagi menjadi 4, yaitu fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit. Jadi yang pertama ada fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Yang pertama, barangnya adalah sewa lahan. Sewa lahan ini memiliki harga satuan Rp800.000, tetapi kami tidak memerlukannya. Yang kedua adalah gaji pegawai, kami pun tidak memerlukannya. Alat-alat mesin produksinya ada teko yang seharga Rp38.000, kompor seharga Rp130.000, gas tabung seharga Rp70.000, pisau seharga Rp30.000, wajan seharga Rp30.000, panci seharga Rp45.000, penyaring seharga Rp15.000, tempat kaca untuk gula cair Rp100.000,
tutup cup 800.000, colokan listrik 50.000, box es 1.300.000, termos 195.000. Kami tidak memerlukan barang-barang itu karena kami sudah punya. Dikarenakan itu, jumlah dari barang-barang ini tertuliskan 0 dan harga total fixed cost 0. Variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional. Tergantung produksi yang dikeluarkan, biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Berikut adalah contoh tabel dari variable cost dan tabel contoh biaya overhead dan contoh tabel harga pokok produksi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan yang ketiga, yaitu tabel kalkulasi biaya produksi. Tabel kalkulasi biaya produksi ini berisi tentang jumlah produksi, fixed cost, variable cost, total cost, marginal cost, average total cost, average fixed cost, dan average variable cost. Dan yang keempat ada tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Tabel kalkulasi gross profit dan net profit memiliki jumlah profit, jumlah produksi, harga bahan baku per unit, harga pokok produksi, gross profit laba atau laba kotor per unit produksi, gross profit margin, net profit dengan dipotong komisi Grab 30%, net profit dipotong komisi GoFood 20%, net profit margin dari GrabFood, dan net profit margin dari GoFood. Yang kedua ada tindakan atau action. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan acuan jadwal sebagai berikut. Yang pertama ada analisis potensi, masalah, dan kebutuhan yang dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua pada Januari 2022. Yang kedua ada penyusunan proposal yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu keempat pada Januari 2022. Yang ketiga ada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12 yang akan dilaksanakan pada minggu keempat Januari 2022 sampai minggu keempat Februari 2022. Yang keempat ada pembuatan draft laporan proposal yang akan dilaksanakan pada minggu keempat Februari 2022 sampai minggu kedua Maret 2022. Yang kelima ada penyempurnaan laporan yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga Maret 2022. Dan yang terakhir ada publikasi laporan proposal yang akan dilaksanakan pada minggu keempat Maret 2022. Yang ketiga ada pengamatan atau observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Yang keempat ada refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan juga saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan usaha sekolah penggerak. Nah, saya juga akan menjelaskan daftar pustaka dan proposal usaha ini. Pertama ada Abuja IP pada tahun 2021 5 kreasi terus kekinian yang bikin menu makanan rasa yummy. Diakses dari link tertera. Yang kedua ada Buca IP pada tahun 2022 membuat 5 kreasi minuman Thai tea penghilang dahaga segar yang dapat diakses dari link tertera. Yang ketiga adalah Dunia, A pada tahun 2021 menciptakan inovasi 15 cara membuat Thai tea berbagai rasa dan topping bikin lagi. Diakses dari link tertera. Yang keempat ada Eta pada tahun 2021 membuat inovasi 5 kreasi French toast unik yang dapat diakses dari link tertera juga. Yang kelima ada Sari Y,M pada tahun 2020 menciptakan inovasi 5 kreasi roti bakar kekinian yang hits. Diakses dari link tertera. Dan yang terakhir ada Wilujeng pada tahun 2021 membuat inovasi 10 cara membuat Thai tea homemade yang menyegarkan. Dapat diakses dari link tertera juga. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan pada proposal usaha ini. Saya akan tutup dengan Pak Ahmad Santi.
Om Santi Santi Santio.